Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Amma ba'd. Kembali lagi kita mengkaji tafsir juz Ammah. Sekarang di surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin. Ya, maknanya adalah orang-orang yang curang dalam hal takaran dan timbangan. Para ulama berselisih tentang surah Al-Mutaffifin ini, apakah dia Makkiyah ataukah Madaniyah. Kenapa? Karena awal-awal surah Al-Mutaffifin itu khitabnya mengarah kepada penduduk Madinah, di mana kebiasaan penduduk Madinah tak kala menjual hasil panen mereka itu dengan cara apa? Menakar. Dengan apa, Pak? Dengan takaran. Karena mereka terkenal dengan apa? Petani korma. Tapi ada juga ayat yang di dalam surah ini memberikan isyarah bahwa surah ini Makkiyah, yaitu apa? Tatkala Allah berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, kepada orang musyrik, mereka berkata, ini adalah dongengan orang-orang terdahulu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka orang mukmin melewati orang-orang musyrik, mereka mengedip-ngedipkan mata sebagai bentuk ejekan kepada orang mukmin. Dua ayat ini enggak mungkin terjadi di mana? Di Madinah. Pasti di mana, Pak? Di Mekah. Karena yang melakukan ini adalah orang-orang musyrik. Nah, sehingga ada yang menggabungkan bahwa awal-awal surah Mutaffifin ini Madaniyah, kemudian di bagian-bagian akhir ini Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah bagi orang-orang yang curang. Jadi di dalam Al-Qur'an hanya 2 surah yang diawali dengan lafaz wailun. Surah apa itu, Pak? Surah Al-Mutaffifin sama Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ketika Allah mengawali surahnya dengan wailun, pasti setelahnya itu berkaitan dengan apa? Dengan kezaliman. Mengambil hak orang lain. Kalau di sini berkaitan dengan apa? Mengambil hak harta orang lain dengan cara zalim. Kalau di surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, ini menzalimi orang lain dengan cara apa? Merendahkan, menghina, mengejek orang lain. Kedua-duanya adalah kezaliman yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wadz-zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Tumpukan-tumpukan kesalahan yang lebih berat daripada perbuatan salah atau dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama kita berkata bahwa membawa 70 dosa yang berkaitan dengan Allah ini lebih ringan daripada membawa 1 dosa berkaitan dengan apa, Pak? Manusia. Karena kalau nggak diselesaikan di dunia, maka amalan kebaikan kita yang akan diambil. Kalau habis amalan kebaikan kita, maka amalan keburukan orang-orang yang kita zalimi dipindahkan kepada kita. Inilah yang dikenal dengan apa? Al-muflis.
Muflis itu adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat kelak membawa pahala puasa, sholat, zakat, sedekah dan yang lainnya, sementara dia sudah mencela orang ini, menyakiti orang ini, memukul orang ini, maka habislah kebaikan-kebaikan sholatnya, puasanya dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun, celakalah. Ini merupakan ketetapan ilahi bahwa setiap orang yang curang, apapun bentuk kecurangannya, maka akan mengalami kesengsaraan, kecelakaan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian dari contoh orang-orang yang curang. Padahal nanti Pak, ini sifatnya umum ya, nanti kita bisa kiaskan kepada yang lainnya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka yang apabila menakar dari manusia, dia membeli sesuatu dari manusia Pak dengan cara menakar, dia minta dipenuhi. Minta apa? Dipenuhi. Enggak mau dikurang-kurangin sedikit pun. Bahkan kalau pakai takaran kalengan itu Pak, dia minta udah tambah lagi. Wa idza kaluhum, dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mungkin dia jual lagi atau dia dengan cara menimbang, maka mereka mengurangi. Mengurangi apa? Takaran atau timbangan. Ini banyak sekali bentuknya di tengah masyarakat kita, terutama para pedagang ini yang menggunakan sistem jual dengan cara menakar atau menimbang. Contoh kalau di pasar ikan Pandansari Pak, kita beli ikan ya, kita berharap timbangannya full, ternyata sudah di setel dacingnya, timbangannya, pernya direnggangkan agar ketika nanti 7 on atau 700 gram ditimbang jadi 1 kilo. Coba bayangkan Pak, kalau harga ikannya taruhlah 50.000, berarti setiap 1 onnya berapa? 5.000 kan ya? Setiap 100 gramnya 5.000. Kalau dia ngambil 3 ons setiap orang, berarti 3 kali 5.000, 15 diambil. Kali 100 orang dalam sehari yang beli kepadanya, 15 kali 100 sudah sama dengan 1,5 juta. Kali setahun dia menggunakan timbangan seperti itu. Betapa banyak orang yang dia rugikan, dia ambil hartanya dengan cara yang batil. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya nih Pak? Kalau dia setelah jual ikan dia dapat pekerjaan yang lain, dia bertobat. Astagfirullah, dulu saya seperti ini, seperti itu. Ya kalau dia ingat, ini orang-orang yang pernah saya curang-curangin ini, maka dia berusaha untuk meminta kehalalan darinya. Pak, dulu Pak, Bapak beli ikan sama saya kurangi loh timbangannya. Ini uang Bapak saya kembalikan. Iya, kalau dia masih ingat orang-orangnya, masih dia jumpai orang-orangnya. Kalau enggak gimana? Maka pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Kalau ini masalah timbangan Pak. Kalau masalah takaran gimana? Biasanya kaleng yang dibawa itu dia dia pukul ke atas kan ya. Biar kalau diisi nggak full. Ini biasanya dulu zaman dulu minyak tanah mungkin, atau beras yang pakai sistem takaran itu. Nah itu dipukul bagian bawahnya kalengnya, biar berkurang. Nah Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 contoh ini karena ini yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah dan penduduk Mekah. Kalau Mekah mereka bertransaksi dengan cara penduduk Mekah tadi dengan cara apa Pak? Menimbang. Karena mereka rata-rata tajir, pedagang. Kalau penduduk Madinah mereka rata-rata menggunakan apa? Takaran. Karena mereka petani.
Nah, ini bisa dikiaskan nanti kepada yang lainnya. Mungkin antara bos dengan bawahan, di mana bos biasanya menuntut bawahan agar apa? Agar menyelesaikan pekerjaan, menyempurnakan pekerjaan. Giliran datang waktu terima gaji dia undur-undur. Nanti dulu ya, belum cair nih. Belum opname dari dari perusahaan-perusahaan yang lain. Akhirnya apa? Dia tunda-tunda, giliran kerjaan dia suruh cepat-cepat. Maka ini bagian dari apa? Dari tatfif. Antara suami dengan istri juga bisa terjadi. Si suami meminta haknya, giliran uang nafkah dia kurang-kurangin, dia lambat-lambatin. Cukup ini 1 juta sebulan. Cukup kamu beli tempe aja sehari, plus minyak goreng, beras saya sudah hitung nih. Giliran hak suami harus dipenuhi full. Giliran hak istri dia kurang-kurangin. Bapak dengan anaknya juga demikian. Tetangga dengan tetangganya yang lain. Giliran dia nggak mau disakiti dengan suara musik dari tetangganya. Sakit telinganya mendengar suara musik dari tetangganya. Pas setel murotal dia besar-besarin, setel pengajian dia besar-besarin. Ini juga bagian dari menzolimi tetangga yang non muslim atau muslim. Bayangkan Pak, muslim itu nggak setiap saat mau mendengarkan Al-Quran, kajian dan yang lainnya. Maka jika kita setel besar-besar, suara yang besar gitu, maka akan menyakiti tetangga yang lain. Jalan di depan rumah kita itu kan milik bersama ya, warga atau kompleks. Terkadang kita melakukan kezaliman dengan memarkir di jalan tersebut, tidak memasukkan mobil kita ke garasi. Akhirnya orang yang lewat, apakah itu sementara ataukah mau masuk ke rumahnya terhalangi. Dan ini adalah bagian dari tatfif, kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ini banyak sekali contohnya, yang intinya adalah dia melakukan kezaliman kepada orang lain. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia yang melakukan kezaliman tersebut, ala yadhunnu, apakah mereka tidak yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Pertanyaan ini muncul Pak, karena biasa orang yang melakukan kezaliman itu menyangka bahwa kita ini hidup ya, setelah itu mati nggak ada mintain pertanggungjawaban lagi. Terserah gue mau melakukan apa saja. Setelah itu kan kita mati, nggak ada lagi sudah kehidupan berikutnya. Nah ini yang biasanya akan mendorong seseorang bebas melakukan kezaliman. Nah Allah munculkan pertanyaan ini untuk mengingatkan bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia saja. Anda berbuat sesukanya di dunia, akan ada lagi kehidupan untuk meminta pertanggungjawaban apa yang Anda lakukan di dunia. Kita ini tidak seperti binatang, tumbuhan, gunung, langit dan seterusnya yang tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun? Maka jawabannya adalah ada yang yakin, ada juga yang enggak yakin. Nah, konsekuensi bagi mereka yang yakin adanya hari kebangkitan adalah menjauhi kezaliman-kezaliman tersebut. Karena sekarang di dunia Anda terlepas dari jeratan hukum mungkin. Karena ada ordal, orang dalam. Paham? Terlepas dari jeratan hukum karena ada ordal. Tapi nanti di padang mahsyar nggak ada lagi. Nggak ada lagi ordal. Semuanya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tublas sarair. Hari di mana tidak ada lagi rahasia yang disembunyikan. Liyaumin azim. Hari yang besar.
Hari yang besar ini ditafsirkan oleh Allah di surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Inna zalzalata syai'un azim. Inna zalzalata saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang besar, yang menakutkan, yang menggetarkan setiap jiwa. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin arda'at wa tada'u kullu hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hari di mana engkau melihat setiap ibu yang menyusui anaknya, Pak, itu meninggalkan bayinya. Coba bayangkan itu. Setiap wanita atau ibu yang menyusui anaknya, sedang menyusui ini, lari meninggalkan anaknya. Setiap wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Karena apa? Karena keadaannya yang sadis. Laki-laki pada mabuk semuanya. Bukan karena mabuk minuman, tapi apa? Mabuk karena goncangan hari kiamat. Wataron nasa sukaro, kamu lihat manusia itu kelimpungan, mabuk. Jalannya apa? Sempoyongan. Padahal mereka tidak apa? Tidak mabuk. Lakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah yang membuat mereka seperti ini. Ini adalah liyaumin azim. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri seluruhnya menghadap Rob ya, pengatur alam semesta ini. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, Pak, bahwa seluruh manusia yang ada di padang mahsyar nanti itu semuanya qaimun, berdiri. Tidak ada satupun yang duduk-duduk seperti bapak-bapak ini. Duduk-duduk sambil nyender-nyender di tiang, nggak ada. Paham? Nyantai-nyantai nggak ada. Semuanya berdiri. Oh, saya capek nih berdiri, saya mau duduk dulu sebentar. Nggak ada. Makanya di dunia kita dilatih berdiri. Kapan itu? Di saat kita sholat, Pak. Itu kita dilatih, pada hakikatnya kita dilatih apa? Berdiri. Karena suatu saat nanti kita akan menjumpai hari di mana kita berdiri semua. Satu hari di hari kiamat nanti itu sebanding 50 tahun di dunia. Gimana kalau sekiranya kita berdiri menunggu antrian sampai 1000 tahun lamanya? Karena satu-satu yang akan dihisap. Enggak ada istilahnya, mana warga Balikpapan sini dihisap sekalian aja semua biar cepat. Enggak ada. Semuanya satu-satu. Di kompleks ini saja berapa banyak kaum muslimin kan? Kita enggak cerita Cina-Cinanya, orang-orang kafirnya, karena mereka enggak dihisap. Mereka langsung dicemplungin aja ke neraka. Karena la hasanati lahum, mereka tidak punya kebaikan sedikit pun. Paham, Pak? Ya Cina, orang kafir, pokoknya orang-orang non-muslim. Mereka tidak melalui proses penghisapan. Yang hanya melalui itu adalah orang muslim, karena mereka punya kebaikan. Karena Allah enggak mau menzalimi hambanya sedikit pun. Sekecil apapun kebaikan Bapak pasti akan dihisap. Sekecil apapun dosa dan kesalahan Bapak pun akan dihisap. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun seberat biji atom. Atom ini kan adalah benda yang paling kecil ya. Ini akan dia lihat balasannya. Demikian juga kebaikan. Sekecil apapun dia lakukan, dia akan mendapatkan balasannya. Jadi manusia semuanya Bapak berdiri. Menghadap Rob alam semesta. Sehingga diceritakan di hadis, ada mereka yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai punggungnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya. Kenapa mereka berkucucuran keringat seperti ini?
Karena matahari didekatkan, Pak. Sejarak 1 mil. Di dunia saja kalau matahari didekatkan sedikit saja, maka akan membakar dunia ini. Dijauhkan sedikit saja akan membuat beku dunia ini. Paham? Akhirnya sekarang masih stabil. Nanti di padang mahsyar didekatkan matahari tersebut. Sehingga manusia ada yang berkucucuran keringat. Ada pula yang enggak ada keringatnya karena dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi oleh Al-Qur'an, dinaungi dengan amalan soleh mereka. Timbul pertanyaan sekarang, Pak. Taruhlah orang di samping kita ini berkucucuran keringat sampai menenggelamkan dirinya. Kita, apakah juga terkena imbasnya? Jawabannya apa, Pak? Tidak. Perkara akhirat nggak boleh dikiaskan dengan perkara dunia. Ini beda. Kalau secara akal kan pasti imbasnya ke kita kan ya. Tak kala rumah sebelah kebanjiran, pasti rumah kita juga akan kena imbasnya. Tapi itu tidak terjadi di padang mahsyar. Jadi, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia seluruhnya berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak bersunat. Sebagaimana dia lahir ke bumi, seperti itu juga dia bangkit berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada saling lihat satu sama lain. Oh, ini ada artis ini dari ibu kota nih. Saya sempatkan dulu lihat. Ada artis yang terkenal nih dari IKN. Maka enggak ada lagi kesempatan. Asyaddu min dzalik, perkaranya lebih berat daripada ayam duru ba'duhum ba'do, saling melihat satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pencatatan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjinun kitabum markum. Sekali-kali tidak. Janganlah kalian berlaku curang. Karena sesungguhnya fujar ini, Pak, maknanya adalah sesuatu yang melampaui batas. Namanya apa? Fujar. Sebagaimana di surah Al-Infitar Allah menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti air laut itu akan meluap. Wa idzal biharu fujirat. Melampaui batasan maksimalnya. Nah, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu apa? Yatajawazu anil had. Dia melampaui batas. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang fajir itu tersimpan dalam sijjin. Sijjin itu, Pak, maknanya adalah tempat yang sempit. Ya, tempat yang sempit. Sebagaimana penjara di dalam bahasa Arab itu namanya sijnun. Penjara itu apa? Sijnun. Orang yang dipenjara namanya masjun. Orang yang dipenjara. Coba, Pak, penjara itu kalau Bapak pernah berkunjung ke ke penjara, itu berapa? 3 kali 4 mungkin, itu dihuni oleh 20 orang, 15 orang kan? Paham? Karena ruangannya sempit, penduduknya banyak. Sehingga mereka berinisiatif kadang di dalam itu membuat ranjang-ranjang tingkat karena saking banyaknya, sesak di dalam itu. Nah, di mana catatan dosa orang-orang yang berbuat dosa itu berada di sijin, di tempat yang sempit. Dijelaskan di ayat yang lain bahwa itu di dalam neraka. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kalian apa itu sijjin? Kitabum markum. Itu kitab yang tertulis di dalamnya setiap keburukan yang dilakukan oleh pelaku maksiat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu
orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biddin. Siapa mereka orang yang mendustakan? Yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Hari pembalasan. Jadi din di dalam Al-Qur'an Pak ada dua makna. Terkadang dimaknai dengan agama, din, terkadang pula dimaknai dengan apa? Hari pembalasan. Sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Nah, orang kafir, orang musyrik mengingkari dua hal ini. Mengingkari hari pembalasan, mengingkari agama juga. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selain Islam. Agama yang diridhoi hanya Islam. Innad dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kaum muslimin harus memegang kuat ini. Nggak boleh ada keraguan. Sama-sama saja kita dengan yang lainnya itu. Cuma beda apa? Beda jalan saja. Mereka jalan Kristen, Yahudi, kepercayaan, musyrik, kita jalan Islam. Ini nggak boleh. Ini kita bisa terjatuh pada apa? Kesyirikan. Karena ragu dengan agama yang Allah sudah mengancam mereka neraka jahanam. Ada lagi jaringan Islam liberal ya, yang mengatakan bahwa udah sama aja semuanya, nggak ada bedanya. Ini dikenal dengan wahdatul adyan, penyatuan seluruh agama. Bahkan kita dapati ketika mereka berdoa bersama. Apa istilahnya Bapak? Lintas agama ya. Lintas agama. Jadi tidak ada lagi wala dan barok. Semuanya apa? Semuanya sama-sama benar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama yang kalian yakini. Jadi Islam adalah agama yang sangat menjunjung toleransi. Apa kira-kira toleransi yang benar, Pak? Yaitu tidak saling mengganggu dan mengacau, tidak saling mengejek satu sama lain. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Islam tidak mengganggu acara-acara non-muslim, tidak pula mengejek mereka. Ini dilarang di dalam Al-Quran. Kenapa? Kalau Bapak mengejek agama mereka, ini kan benar ya. Tapi yang ditakutkan mereka balas mengejek kita dengan cara yang batil. Kita ejek sesembahan mereka. Ya kan? Oh, kalian tuh nyembah patung. Apa kalian nyembah patung yang tidak memberikan manfaat dan yang kita ejek? Mereka balas ngejek kita, kalian loh nyembah patung juga, nyembah batu. Tuh Ka'bah kalian sembah. Dinding kalian sembah. Padahal ini tidak benar. Jadi lakum dinukum waliyadini. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidaklah yang mendustakan agama itu atau hari pembalasan itu melainkan orang-orang yang melampaui batas lagi berdosa. Apa di antara bentuknya? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka berkata, ini adalah dongengan-dongengan orang terdahulu. Di riwayat yang lain mereka berkata, ini adalah qaulun majnun, ucapan orang yang gila. Ini adalah ucapan tukang sihir. Paham? Apa kira-kira Pak tujuannya ini mereka munculkan istilah-istilah ini? Agar manusia itu menjauh, nggak mau mendengar. Karena Rasulullah itu dakwanya tidak seperti ini Pak. Kita mengisi pengajian seperti ini. Jadi Rasulullah itu ketika ada orang ngumpul di sana, dia langsung datang ke sana. Ketika ada lagi kerumunan di pasar gitu, dia datang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka.
Jadi tidak hanya terbatas menyampaikan sesuatu di masjid. Jadi langsung mendatangi kerumunan massa untuk dia sampaikan ayat-ayat Al-Quran. Kalla bal, sekali-kali tidak. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rona ala qulubihim. Jadi rona itu adalah hati yang sudah sudah mati, hati yang sudah tertutupi dengan sebab dosa yang dia lakukan. Karena kita setiap melakukan dosa itu, nukitat fi qalbina nuktatun sauda, akan dikasih titik hitam di dalam hati kita. Makin banyak dosa yang kita lakukan, makin banyak pula noda tersebut, sehingga menjadi hati kita kelam, hitam, tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka lamahjubuna an rabbihim yawma idzin. Mereka terhijab dari melihat Rabb-nya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kondisi orang-orang musyrik non-muslim di padang mahsyar nanti. Di mana di padang mahsyar itu Allah kan turun ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu turun di padang mahsyar. Sementara manusia semuanya berkumpul di padang mahsyar. Kok ada sebagian manusia yang tidak melihat Allah? Gambaran di dunia seperti ini, Pak. Kalau ada bawahan yang kerjanya bermaksiat kepada pimpinannya, sering terlambat masuk kerja, sering bolos, sering curang, sering korupsi, ketika dipanggil oleh pimpinannya, kira-kira dia berani enggak, Pak, nampakkan pandangannya gitu, dia tatap wajah pimpinannya, berani kira-kira? Enggak berani kan? Pasti dia akan tundukkan kepalanya. Dia merasa bahwa saya enggak pantas nih bertemu dengan pimpinan karena merasa banyak salahnya. Nah, beginilah kondisi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir. Mereka enggak berani mengangkat kepalanya, sehingga mereka terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kebalikannya, orang-orang yang taat melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan di surah Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada waktu itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua di dalam surga. Karena memang Allah berikan kesempatan bagi penduduk surga untuk melihat wajah Allah. Akan dibuka tirai yang menghalangi untuk melihat wajah Allah kelak di dalam surga. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka orang-orang kafir lasalul jahim akan masuk ke dalam neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka penduduk neraka tersebut, inilah balasan pendustaan kalian di dunia. Jadi Allah memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, Pak, bukan karena kezaliman, tapi karena apa? Bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Karena mereka di dunia sudah diingatkan. Sudah diingatkan oleh apa? Oleh para nabi dan rasul.
tapi mereka tetap ngeyel, maka sudah pantas kalian menerima azab tersebut. Beda halnya kalau mereka ini belum ada yang menyampaikan dakwah kepadanya. Seperti apa Pak? Seperti orang-orang pedalaman sana, di kilo berapa gitu, mereka belum ada dai jamaah tablik mungkin, atau dai-dai apa yang masuk ke dalam sana menyampaikan dakwah. Terus mereka mati di atas agama paganisme ya. Agama-agama itu kepercayaan. Mereka nyembah buaya, nyembah pohon, nyembah apa gitu, belum paham agama Islam. Mati. Inilah ada hujah mereka di hadapan Allah. Ya Allah, kok saya diazab? Belum ada loh dai, pendakwa datang ke pedalaman kami menjelaskan tentang Islam. Saya belum paham. Disitulah nanti Allah mengutus Nabi kepadanya. Kalau memang dia terima dakwah Nabi tersebut, dulu dia di dunia pasti juga menerima. Kalau dia nggak terima di situ, berarti memang juga dia di dunia nggak terima. Kalau apa? Kalau ada dai yang sampai ke sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji lagi mereka di padang mahsyar dengan diutus Nabi kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang catatan-catatan bagi mereka yang berbuat ketaatan dan kebaikan. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab atau catatan amalan dari mereka yang abror. Abror ini Pak adalah jamak dari barrun. Orang-orang yang berbuat baik. Lafi illin, tersimpan dalam illin. Apa itu illin? Wa ma adraka ma illiyun, kitabum markum, yashhaduhul muqarrabun. Yaitu catatan yang tertulis di dalamnya kebaikan-kebaikan yang disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan, yaitu apa? Malaikat. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang taat itu lafi na'im. Di dalam bahasa Arab Pak, penekanan itu dimunculkan, dihadirkan karena orang yang mendengar apa yang disampaikan ragu. Maka dikasih penekanan 1. Nah di sini Allah memberikan penekanan 2. Pertama inna, yang kedua lafi, lam ibtida. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu benar-benar berada pada kenikmatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut, tidak mengikat dengan tempat dan waktu. Apa pelajaran yang bisa diambil ini Pak? Bahwa selama Anda berbuat kebaikan, selama itu Anda mendapatkan kenikmatan. Paham? Dimanapun berbuat baiknya, kapanpun itu, maka selama itu juga Anda akan merasakan kenikmatan. Anda lebih merasakan daripada orang lain yang Anda berikan sesuatu. Contoh kita berbuat baik dengan apa? Dengan sedekah. Dengan sedekah. Maka kita yang lebih berbahagia dengan sedekah tersebut daripada orang lain. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Bagaimana lagi nanti di akhirat? Karena seseorang itu Pak tidak akan merasakan kenikmatan akhirat kecuali dia harus merasakan kenikmatan dunia. Sebagaimana Ibnu Taimiyah pernah berkata, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka pasti dia tidak akan masuk surga akhirat. Apa kira-kira surga dunia Pak? Perempuan kah? Surga dunia itu apa? Janda kah? Enggak. Surga dunia itu adalah
insyirahus sadar, kelapangan dada, ketenangan jiwa, tumakninah. Paham? Karena kebahagiaan seorang mukmin itu terpancar dari apa? Dari hatinya. Paham? Kebaikan, kebahagiaannya itu apa? Dari qalbuhu, dari hatinya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dan kebahagiaan itu tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang taat. Maka orang-orang yang tidak taat tidak pernah merasakan kebahagiaan. Mereka senantiasa dihantui dengan apa, Pak? Dengan rasa takut dan rasa cemas, sedih. Ini senantiasa menghantuinya. Sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun kedudukannya, maka senantiasa dihantui dengan apa? Rasa takut dan cemas. Saya itu, kadang orang-orang kaya itu, saya itu sedih kalau sekiranya anak saya nggak makan. Istri saya mau beli daster nggak bisa. Saya itu sedih. Saya itu takut kalau sekiranya dipecat dari pekerjaan saya. Coba, dihantui terus oleh dua hal ini. Tapi dua hal ini bisa ditepis dengan apa? Dengan iman wat taqwa, iman dan takwa. Nah, demikian kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya, Pak. Ada yang bertanyakan? Hah? Tadi sudah kita sebutkan, Pak, bahwa non-muslim itu nggak dihisap. Oh, maksudnya orang Balikpapan kah atau orang Jakarta? Hah? Jadi orang non-muslimnya kan langsung dicemplungin aja kan ke neraka ya? Iya, pertama waji'a yauma idzin bi jahannam. Jadi neraka jahanam ditarik menuju apa? Mendekati padang mahsyar. Untuk apa? Untuk mencemplungin non-muslim ke neraka. Paham? Sudah mereka dicemplungin ya sudah, setelah itu baru dihisab kaum muslimin. Ada juga nanti kaum muslimin yang jatuh ke dalam neraka tapi melalui proses melewati sirat dulu, atau ada penimbangan ternyata dia lebih berat keburukannya, langsung dimasukkan ke neraka. Tidak lagi melewati tidak sampai kepada kontoro. Kontoro itu tempat persinggahan sebelum masuk ke dalam surga. Yang lain, Pak? Hah? Iya. Dibalas di situ aja, setelah itu hancur mereka. Iya. Iya. Apakah itu dianggap kezaliman? Nah, wallahu a'lam, Pak, meskipun dia melakukan kezaliman, jelasnya dia tidak dihukum ya, tidak dimintai pertanggungjawaban. Apakah itu dianggap kezaliman padahal itu mata rantainya dia kan ya? Seperti ikan besar memakan ikan kecil, apakah ini juga dianggap kezaliman? Anda nggak tahu tentang hal itu. Hah? Iya. Nah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.